Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini kita akan lihat bagaimana nasibnya Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifa yang akhirnya tamat. Bukan mereka bertiga saja ya, ada beberapa orang lagi. Tapi tiga ini nih, trio kwek-kwek nih ya. Tamat. Bahkan ditenggarai hari ini. Ya, hari ini. Jumat. Berapa nih? 7 November. Katanya nih, ini kemungkinan besar hari ini ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Wah, ini seru nih. Nah, ntar kita lihat ya, beritanya sudah dari kemarin sore dan kemarin malam itu gencar di beberapa media. Kita lihat nih ya, realisasinya pada hari ini. Selain itu kita akan lihat juga terlebih dahulu bagaimana majalah Tempo maksudnya, yang diambang kebangkrutan. Kita tahu kan Tempo ini semakin lama semakin sedikit pembacanya, dalam arti kata yang beli majalah Tempo atau yang berlangganan versi digitalnya. Dia memang banyak dilihat orang karena ini free ya di YouTube. Nah, mereka dapat pendapatan dari YouTube lah ya. Tapi itu kalau saya hitung-hitung juga tidak akan menutupi biaya operasional majalah Tempo ini. Nah, kita lihatlah langsung dilihat Tempo aja dulu ya. Nah, di sini kita lihat di website hukum online berita Tempo digugat 200 miliar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Katanya sudah dilakukan mediasi 5 kali tapi tidak ketemu titik temunya. Apa sih masalahnya gitu ya? Awalnya saya melihat biasalah Tempo ini kan sering digugat gitu ya karena berita-beritanya. Jadi Pak Menteri ini dia melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ya kepada PT Tempo Intimedia. Ya. Memang kalau pemberitaan pers itu pertama kali harus diadukan ke Dewan Pers. Tapi ya tadi sudah dimediasi 5 kali tidak ketemu. Nah, dilayangkanlah gugatan ini ya. Kenapa digugat ya? Kenapa? Karena Tempo memberitakan suatu berita dengan judul Polas-poles beras busuk. Wih, dari judulnya aja ini banget gitu ya, Polas-poles beras busuk. Itu diunggah melalui akun media sosial X yang dulu Twitter ya, dan Instagram Tempo edisi 16 Mei 2025 ya. Nah, dalam dokumen itu ya, Amran diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Chandra Mulyawan, bukan Chandra Teja ya. Dia menyampaikan berita bahwa itu dilakukan atau pemberitaan itu dilakukan secara tidak seimbang. Ya, yang mana isi berita tersebut menampilkan poster-poster dengan motion graphic yang berjudul tadi Polas-poles beras busuk. Sementara di dalam tubuh artikel berjudul Risiko Bulog setelah cetak rekor cadangan sepanjang sejarah. Ya. Nah, tidak ada narasi atau kutipan yang menggambarkan atau relevan dengan judul itu karena tidak didukung oleh data atau fakta yang faktual. Ya biasalah, kan Tempo kan bocor halus lah, apalah gitu ya. Jadi berita Tempo ini sangat menghakimi dan mencederai rasa keadilan karena tidak didukung oleh fakta. Ya,
yang belum tentu benar kebenarannya. Itulah kata kuasa hukum dari Pak Amran, ya. Nah, dengan kata lain, ya seperti biasalah kita ketahui beritanya itu asal cuap. Nah, iyalah. Nah, kemudian Tempo ini diduga tidak punya itikat baik, ya. Karena dia menyudutkan Kementerian Pertanian dan Bulog dengan mengatakan Kementerian Pertanian ini mengklaim cadangan beras pemerintah berlimpah, namun kualitasnya buruk katanya. Makanya disebut polas-poles beras busuk gitu ya. Aduh. Nah, katanya masalah ini kan tadi sudah saya katakan dibawa ke Dewan Pers. Ya, Dewan Pers pun mengeluarkan keputusan dan pernyataan penilaian dan rekomendasi atau singkatnya PPR yang menyatakan bahwa pemberitaan itu, maksudnya pemberitaan Tempo, melanggar kode etik jurnalistik pasal 1 karena tidak akurat dan melebih-lebihkan. Dan juga pasal 3. Karena mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Ya, biasalah, bocor halus gitu ya. Aduh. Akhirnya kena juga nih ya Tempo ya. Katanya juga, keputusan Dewan Pers ini ya, yang harusnya dikatakan tergugat ini, Tempo melakukan koreksi dengan menyatakan poster-poster dengan motion graphic tadi yang judulnya polas-poles beras busuk itu bukan harus ya, dinyatakan telah melanggar kode etik lah ya. Kemudian masalahnya juga adalah ternyata bahwa Tempo ini dikatakan dia seharusnya wajib menghormati asas praduga tak bersalah, yaitu pasal 3 tadi ya. Nah, undang-undang pers ini ternyata tidak hanya mengatur etika tetapi juga berdimensi hukum ya. Dimensi hukumnya apa? Dimensi hukumnya ada loh ya. Jadi bukan hanya cukup ditegur gitu ya sama Dewan Pers. Konsekuensi hukumnya bisa digugat. Ya, kalau yang namanya pers semuanya main seenaknya beritanya, main fitnah, main tuduh, cuman diadukan ke Dewan Pers, terus cuman ditegur, ya aduh. Semua pers bisa seperti Tempo dong, rusak negara ini. Makanya ada dimensi hukumnya, yaitu digugat 200 miliar. Oke? Oleh karena itu, Dante mencuit di X ya. Kan ada sidangnya itu ya, Senin lalu ya, 3 Oktober, Senin lalu lah, dari Oktober lalu gitu ya. Itu sudah berjalan ya, sidangnya. Nah, ada videonya sebenarnya, tapi nggak usah ditayangkan lah ya. Ada host bocor alus yang kita tahu yang namanya Alus Raimundus Rikang, kemudian Francisca Rosana dan Hussein Dongonan mulai teriak-teriak seolah-olah kebebasan berekspresi dikekang. Dikekang bagaimana? Lu terlalu bebas. Di Amerika ya, yang punya undang-undang kebebasan berbicara bukan hanya kepada pers ya, kepada masyarakatnya. Coba Anda nonton di bioskop gitu ya, Anda teriak kenceng-kenceng, fire, api, mau bikin semua orang panik, atau bom gitu ya, sehingga membuat orang panik dan berlari ketakutan keluar, Anda akan ditangkap. Jadi nggak bisa Anda gunakan kebebasan berpendapat, kebebasan mengutarakan pendapat gitu ya. Di tempat yang tidak tepat, ya Anda ditangkap lah, ya. Anda di Amerika boleh ngatain Presiden blow on, Donald Trump bego, boleh, nggak ditangkap, ya. Cuman contohnya tadi, jadi nggak bisa bebas sebebas-bebasnya juga di Amerika, ya. Jadi mereka teriak-teriak bahwa kebebasan mereka dikekang, kritik dihajar dengan kriminalisasi. Makanya Dante bilang, Basar Soros sih nggak heran katanya. Kan dia didanai oleh Soros ya, Tempo. Nah, Aprilia juga mencuit lah. Dia bilang nggak usah ganti rugi 200 miliar deh katanya. Separuh aja
kalau diputus hakim bisa tempe bongkrek ini PHK massal katanya ya. Karena sebelumnya ada berita rugi bersih Tempo, ini kan kode sahamnya TMPO ya, bengkak jadi 5,24 miliar sepanjang Januari sampai September 2025. Ya, untuk perusahaan sih 5,24 miliar sih enggak terlalu besar ya. Ya, apalagi ini dalam waktu 9 bulan pertama 2025. Tapi buat sebuah majalah Tempo sudah rugi 5,24 miliar, kalau kena vonis hakim bangkrut dia. Ya, di situ ada detailnya ya, ruginya membengkak, pendapatannya turun tajam, aset dan kasnya menurun dan segala macam, ya. Astaga. Oke, sekarang kita masuk mengenai nasib Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Di sini Tribun memberitakan, selesai gelar perkara, Polda Metro Jaya akui sudah tentukan tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, ini kemarin nih ya, kemarin Kamis ya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan kembali gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Kamis kemarin ya. Gelar perkara ini dilakukan untuk menentukan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ya, betul sekali. Gelar perkara penentuan tersangka, kata Pak Budi. Aduh. Nah, Kompas juga memberitakan hal yang sama ini. Kemarin malam jam 8. Polisi gelar perkara penetapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. CNN sama. Polisi gelar perkara penetapan tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Waduh, ini sudah mantap dah. Ya, kemarin juga beritanya. Nah, ini yang menarik. Berita di fajar.co.id. Kemarin malam juga jam 10. Jadi dari kemarin sore sampai malam itu beberapa media massa nasional memberitakan soal ini. Ya, kita lihat sini ya, fajar.co.id. Polisi gelar perkara dugaan ijazah palsu Jokowi, Joshua Sinambela. Nah, Joshua Sinambela ini adalah seorang pengamat IT, benar-benar pengamat, bukan kayak Roy Panci ya, yang ngaku-ngaku ahli telematika padahal bukan, ya. Nah, dia pengamat IT Universitas Gadjah Mada ya, yang selalu mengcounter pendapatnya Rismon, Tifa, dan Roy Suryo. Dia juga yang membuka bahwa gelarnya Rismon lah yang sebenarnya palsu itu, bukan dari Jepang. Oke, udahlah itu urusan dia ya. Dia bilang nih ya, Joshua bilang, naga-naganya pengumuman tersangka segera katanya. Wah, seperti Tribun nih. Tribun kan bilang hal yang sama juga ya. Jadi penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum ya, dari Polda Metro Jaya ya, sudah saya katakan tadi menggelarkan perkara ini kemarin ya. Oleh karena itu pengamat IT dari UGM Joshua Sinambela menyebut gelar perkara ini adalah sinyal kuat bahwa proses hukum memasuki tahap krusial. Iya kan, dibilang kan menetapkan tersangka. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi biasanya setelah ini penyidik akan segera mengumumkan tersangkanya. Nah, naga-naganya pengumumannya akan segera guys. Biasanya habis gelar perkara terus diumumkan, kata Joshua. Ya, dia juga secara satir mengungkapkan atau mengajak publik untuk siap-siap menyambut hasil gelar perkara tersebut. Ya. Kalau nggak hari ini, maksudnya kemarin kan ini beritanya kemarin ya, bisa besok Jumat hari ini, Jumat keramat, siapkan pestanya guys. Iya, kita siap-siap nih pestanya ya. Bahkan kata Joshua, ya dia bercanda nih ya, sejumlah pihak mungkin akan merayakan jika pengumuman tersangka benar-benar dilakukan. Mau beli tumpeng juga nih saya nih, ya.
Saya mau beli tumpeng kecil lah. Bagi yang besok syukuran, maksudnya hari ini, jangan lupa siapkan karangan bunga. Nasi tumpeng, ya kayak saya mau beli nasi tumpeng nih ya. Kambing guling, dan seterusnya. Satir banget nih ya. Nah, tapi sampai kemarin malam gitu ya, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait hasil gelar perkara tersebut. Ya nggak tahu nih hari ini ya. Nggak tahu nih hari ini ya. Nah, Kombes Budi Hermanto ya membenarkan bahwa gelar perkara itu dilakukan ya. Tinggal kita tunggu nih, karena dia bilang juga langkah ini dilakukan untuk menentukan. Langkah ini gelar perkara yang kemarin itu maksudnya untuk menentukan sekaligus menetapkan ya siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ya, betul, mencari tersangka. Menurut Pak Budi lagi ya, sejumlah nama telah tercatat sebagai pihak terlapor, antaranya Roy Suryo, Tiva, Rismond, dan beberapa rekan mereka. Wah, tapi yang ngetop trio kuek-kuek ini ya. Nah, katanya juga sebelum gelar perkara penyidik sudah melakukan proses assessment, makanya lama itu. Ya, melibatkan para ahli serta lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas. Jadi Polri kali ini tidak mau dituduh, lu mentang-mentang dulu CS sama Pak Jokowi, lu tetapkan tuh Roy Panci dan kawan-kawan sebagai tersangka. Enggak, dia nggak mau dituduh, maka dia harus kerja benar-benar melibatkan sejumlah ahli, bahkan Kompolnas, untuk memastikan proses hukumnya transparan. Ya. Nah, asesmen dengan para ahli baru selesai dan akan dilanjutkan dengan gelar perkara menghadirkan pengawasan internal. Jadi ahli-ahlinya banyak lah. Nanti kita lihat lah. Dulu udah pernah saya bahas juga ya. Ahli-ahlinya banyak dan melibatkan pengawas eksternal yang tadi Kompolnas. Nah, kemarin dihadirkanlah pengawas internal Polri sendiri. Ya, jadi siap-siap ya guys ya. Semoga hari ini, jangan pakai lama lagi deh, ya. Tetapkan Roy Panci dan kawan-kawan ini sebagai tersangka. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.